Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara kesalahan besar yang terjadi di sebagian orang yang mengerjakan sholat adalah tidak tumakninah ketika sedang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Kemudian Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani. Tumakninah ketika mengerjakan sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat menjadi tidak sah kalau kita tidak tumakninah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Sungguh menyedihkan jika kita rajin mengerjakan sholat namun tidak memperhatikan rukun-rukunnya dengan baik, dari mulai berwudu, takbiratul ihram hingga salam. Dalam sebuah hadis meriwayatkan, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun namun tidak ada satu sholat pun yang diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan rukuk tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan rukuknya. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Asbahani dalam At-Targhib. Sebab yang menjadikan sholat seseorang selama 60 tahun tidak ada yang diterima satupun, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut, adalah dikarenakan ia tidak tumakninah dalam rukuk dan sujudnya. Jadi tak heran jika sholat yang kita lakukan bisa menjadi tidak bernilai pahala, melainkan hanya 1/10, 1/9, atau paling besar hanya setengahnya saja. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya seseorang benar-benar selesai dari sholat
namun tidak dituliskan pahala baginya, melainkan hanya 1/10 dari sholatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau setengahnya. Hadis sahih dari Imam Abu Daud. Padahal amalan yang pertama kali dihisab kelak saat di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, insya Allah amalan dan ibadah lainnya akan Allah terima. Namun jika sholat saja sudah buruk, maka amat dimungkinkan amalan lainnya akan tidak diperhitungkan. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, yaitu ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita semua senantiasa memperbaiki amalan sholat kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bahwasanya sholat yang kita lakukan tidak hanya sekedar gerakan tanpa jiwa, melainkan juga kita hadirkan hati kita hadirkan ke hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.